Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini merupakan endapan hasil proses pencukiman yang kemarin. Dan yang kemarin itu sudah saya proses untuk peraknya, dan juga sudah saya videokan dengan judul cara memurnikan perak. Dan memang salah satu cara untuk memurnikan perak yaitu dengan cara proses pencukiman. Dan yang saya proses ini merupakan limbah dari pengrajin perak. Katanya sih terkadang beliau juga membuat perhiasan dari emas. Dan ini merupakan endapan warna hitam hasil proses pencukimannya. Dan memang dalam proses yang kemarin, untuk endapan hitam ini itu tidak saya masak di atas api, karena memang endapan hitam ini sangatlah tipis. Dan untuk kandungan endapan hitam ini biasanya itu mengandung emas, bisa juga itu kerak atau kotoran. Dan untuk memastikan apakah ini emas atau tidak, caranya yaitu dicukim, dimasak di atas api. Akan tetapi bila kandungan emasnya itu tipis, resikonya banyak yang hilang, hancur menjadi air, atau yang biasa disebut dengan ngenus. Dan sebagai pengganti dimasak di atas api, ini saya bilas dengan menggunakan air panas agar kotoran yang ada di dalamnya itu bisa keluar, sehingga kita mudah untuk menghilangkannya dengan cara dibilas sampai bersih. Dan proses pembilasan ini itu sangatlah penting karena bisa berpengaruh terhadap hasil emasnya. Bila kita kurang bersih dalam membilasnya, bisa mengakibatkan kadar emas itu sangatlah rendah. Karena ini memang kadar emasnya tipis, jadi dalam proses pencukiman yang kemarin itu tidak saya masak di atas api. Karena memasak atau mencukim dibantu dengan api itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil emas yang kita proses. Selain itu, bila dicukim dan dimasak di atas api, bisa mengetahui bahwa endapan hitam ini itu emas atau kotoran. Tapi saya sarankan bila endapannya itu tipis, usahakan dicukim seperti saya yang kemarin, tidak usah dimasak di atas api, karena nanti bisa ngenus. Kalau sudah ngenus, pastinya banyak emas yang hilang, dan otomatis untuk ekstra kerja kita itu bertambah, dan harus sabar dan juga banyak waktu yang terbuang. Setelah saya kira cukup bersih, tadi saya bilas, untuk langkah selanjutnya yaitu proses pembakaran atau peleburan.
Tapi sebelumnya seperti biasa ini saya kasih borak secukupnya, lalu saya pindah ke mangkokan dan kowi. Dan untuk kowi ini bermacam-macam, ada kowi biasa seperti ini dan juga ada kowi Eropa. Akan tetapi saya lebih suka menggunakan kowi yang biasa. Selain harganya murah, nanti dalam proses mengolah untuk diambil emasnya itu mudah sekali dalam memprosesnya. Karena untuk kowi Eropa itu sangatlah keras sekali dan agak kesulitan bila kita tumbuk. Dan ini sudah saya taruh di atas kowi dan di atasnya saya tambahkan borak lagi agar tidak muncrat atau menyembur ketika di blender atau dibakar. Karena ini ada sedikit airnya, harus saya buang dulu. Setelah itu siap untuk dibakar. Dan dalam proses pembakaran di awal ini harus pelan-pelan sekali, jangan terlalu besar untuk apinya, karena kondisi emasnya ini masih basah. Jadi kita roasting dulu, bila setelah kering baru kita bakar agak kencang sedikit. Akan tetapi jangan terlalu kencang, nanti bisa mengakibatkan emasnya ini banyak yang muncrat atau menyembur. Dan untuk logam hitam ini atau endapan yang berwarna hitam dari hasil proses pencukiman, saya sendiri ini masih ragu apakah ini emas atau kotoran atau logam yang lain. Karena biasanya itu kalau memang yang diproses emas, otomatis kalau limbahnya diproses itu keluar emas. Dan untuk lebih jelasnya sebenarnya itu dicukim dengan dimasak di atas api. Itu untuk mengetahui bahwa itu benar-benar emas. Akan tetapi untuk resikonya nantinya itu bisa ngenus, karena memang kadar emasnya ini sangatlah tipis. Dan ini sudah selesai saya bakar. Sepertinya ini masih ada kerak atau kotoran. Jadi harus saya proses lagi untuk membuang kerak atau kotorannya. Bila untuk kotoran ini tidak hilang ditumbuk, solusinya yaitu harus kita bakar dan masih dalam kondisi panas, itu kita masukkan ke nitrit asid. Usahakan dalam membakarnya jangan sampai mencair. Dan bisa Anda perhatikan, ini emasnya masih ada kotorannya. Oleh karena itu akan saya lakukan proses pembuangan kerak. Dan ini keraknya saya buang dengan cara saya bakar sampai merah. Setelah itu saya rendam ke nitrit asid. Ini bisa dilakukan berkali-kali sampai kerak atau kotorannya itu hilang. Dan ini keraknya sudah hilang, sepertinya kadar emasnya ini kurang bagus karena memang
saya cukim, tidak saya masak di atas api. Jadi saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.